Boleh langsung saja ya kakak-kakak. Atau saya cek sound dulu nih. Kakak-kakak bisa sambat di kolom chat terkait kabar hari ini dan bagaimana perasaannya untuk mengikuti diskusi kerja praktek di sore hari ini. Bisa bisa banget ya kakak-kakak untuk meramaikan kolom komentar atau memberikan reaction-nya dari fitur Zoom yang telah tersedia. Oke, ditunggu dalam 1 menit ya kakak-kakak. Bagi yang belum tidak terkendala jaringan, bisa on cam biar lebih tampak nih wajah kakak-kakak angkatan 2020 yang sangat semangat untuk mengikuti diskusi kerja praktek hari ini dan esok hari. Khususnya hari ini. Ya bisa kakak-kakak untuk sambat mungkin kayak semangat atau kurang semangat tidak apa-apa. Saya akan temani dengan semangat. Ya, bisa kakak-kakak seru-seruan aja di diskusi kali ini. Apakah ada yang ingin memberi kata-kata di sore hari ini sebagai penyemangat atau antusiasme? Biar saya bisa lihat juga nih, oh ternyata angkatan 2020 ini pada semangat. Pokoknya 2021 juga harus semangat. Gitu. Bisa nggak nih kakak-kakak? Yuk. Oke, ada satu orang saja nih dari 2020 yang on cam atau kakak-kakak yang lain bisa on cam. Ya mungkin pada capek ya untuk kuliah hari ini atau mungkin saya sudah tahu sih kendala-kendala mahasiswa, tapi tidak apa-apa Kak. Oke, kita langsung saja untuk memulai diskusi pada hari ini. Alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, tadi kita udah berdoa ya. Semoga apa yang kita minta kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga diberi kelancaran. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia dari diskusi kerja praktek pada tahun 2022 ini yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Nabil Anaka Prastama. Kepada Nabil, saya persilahkan. Halo Nabil, ada di tempat Nabil? Oke, tes. Suaraku masuk ya? Masuk. Oh, bisa on cam dulu nih Nabil, biar Oke. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kakak-kakak semua di hari pertama buat Disjatik tahun 2022 ini ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Anaka Prastama dari TIP 21. Nah, saya di sini berperan sebagai ketua panitia buat Disjatik tahun ini. Nah, terus lanjut, tujuan diadakannya acara ini itu untuk membantu kakak-kakak semua dalam mempersiapkan segala hal nanti dalam menghadapi kerja praktik. Nah, pada acara ini itu kami mengundang beberapa pembicara dan dari kakak tingkat tahun 2019 dan juga dosen yang kira-kira kompeten dan berpengalaman mengenai hal-hal dalam kerja praktik sehingga nanti kakak-kakak semua dapat memperluas wawasan mengenai kerja praktik nanti. Oleh karena itu dari bidang PA sendiri ini menyelenggarakan Disjatik ini sebagai salah satu sarana untuk mengadakan forum dengan kakak tingkat dan dosen sehingga nanti kakak-kakak semua mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai kerja praktik nanti. Kami juga meminta kerjasama dari kakak-kakak semua supaya acaranya dapat berjalan secara lancar dan
bermanfaat bagi kita semua. Kira-kira sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Nabil. Mungkin Nabil juga punya kesibukan lain dan masih sempat untuk menjadi ketua panitia di diskusi kerja praktek tahun 2022. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Teknologi Industri Pertanian Universitas Gadjah Mada yang akan disampaikan oleh Kak Nafis Rizkullah Azmi. Kepada Kak Nafis, saya persilakan. Baik, sebelumnya suara saya sudah terdengar ya? Aman Kak, aman. Oh, oke. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala Departemen Teknologi Industri Pertanian atau yang mewakili, dan yang saya hormati juga untuk pembicara pada sore hari ini ada Bapak Afan dan juga teman-teman serta panitia penyelenggara acara ini yang sebelumnya saya akan berterima kasih kepada teman-teman panitia yang dimana telah merencanakan dan juga telah merancang acara ini dengan sangat baik, yang dimana mewadahi kita untuk dapat mengetahui lebih lanjut terkait dengan kerja praktik yang akan dilaksanakan di akhir tahun ini, dan juga ini sebagai wadah untuk teman-teman sekalian bisa memahami atau bisa bertanya, bisa istilahnya konsultasi terkait dengan pelaksanaan kerja praktik yang akan dilaksanakan pada akhir semester ini. Kemudian di sini saya mungkin hanya berpesan juga untuk teman-teman sekalian, dimanfaatkan saja terkait hal tersebut. Kita sudah memberikan wadah bagi teman-teman untuk bisa berkomunikasi secara langsung, mungkin bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk semua, untuk memperlancar teman-teman dalam hal menjalankan kerja praktik yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Semoga dapat berjalan dengan baik acaranya dan juga teman-teman dapat mendapatkan hasil yang memuaskan terkait dengan kerja praktik tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Nafis yang telah memberikan sambutannya terkait dengan diskusi kerja praktik pada tahun 2022 ini. Oke, selanjutnya tanpa menunggu berlama-lama lagi, kita akan mendengarkan sambutan dari departemen sekaligus penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Afan Fajar Falah, STP MAGR FPHD. Kepada Bapak Afan, saya persilahkan. Pak Afan udah hadir ya Pak ya? Halo Pak Afan. Oke. Suaranya terdengar ya? Pak, sudah Bapak, tapi agak sedikit itu mikrofonnya Pak. Kalau nggak terdengar, sebentar, saya tak double ya, sebentar. Oke Pak. Baik, saya tak share screen dulu. Ini Oke Bapak. sambil buku yang satunya, gitu. Baik, selamat sore adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini bisa ketemu ya. Mohon maaf yang kemarin nggak bisa karena sampai 3:30 itu harus ngurusi MPKM untuk bantuin program MPKM yang di fakultas karena harus di set gitu ya. Saya share screen. Sudah kelihatan ya? Sudah, Bapak.
Sudah, saya Bapak. matiin dulu. Kadang-kadang seperti itu. Ini laptopnya. Ini suara sudah terdengar belum? Sudah, Pak. Sudah jelas. Sudah jelas ya. Baik. Saya mulai ya. Sedikit pernah saya sampaikan ke beberapa angkatan 2020 terkait dengan hal yang baru untuk kerja praktek ini, ya. Tapi detailnya belum saya sampaikan. Nah, ini memang sengaja mau saya sampaikan di acara ini ya. Jadi, mengapa perlu kerja praktek? Pertama, secara teoritis ada beberapa hal ini. Ya. Sistem industri, untuk memahami sistem industri, pengalaman langsung tentang seluk-beluk operasional agroindustri secara nyata dan sistemik, kemudian landasan bagi pembentukan keahlian, profesi maupun pengembangan ilmu. Kemudian berlatih menganalisis sistem industri pertanian. Nah, ini karena nanti Anda akan terjun langsung gitu ya. Kemudian mengidentifikasi permasalahan dan menerapkan keilmuan yang dipelajari yang dituangkan dalam tugas khusus. Kemudian berlatih menulis laporan dengan kaidah ilmiah. Dan ini merupakan salah satu capstone project dalam kurikulum TIP. Nah, ini menjadi capstone sejak kurikulumnya adalah kurikulum yang terakreditasi internasional. Namun, ada banyak sekali hal-hal yang perlu ya untuk difahami terkait dengan proses kerja praktek mulai dari awal sampai akhir. Ini alurnya sama, ya, tapi mungkin karena pandemik kemarin ada beberapa hal ya, yang mungkin juga nanti akan kita sesuaikan ya terkait dengan kondisi pasca pandemik seperti sekarang atau new normal seperti sekarang ya, mulai dari persiapan, pendaftaran sampai ke nilai keluarnya nanti. Nah, satu persatu tolong diperhatikan ini, ada yang berbeda mulai dari persiapan. Untuk adik-adik yang angkatan 2020, ini sudah kita setting ya, bahwa di semester 5 Anda ikut kuliah metodologi penelitian. Nah, di kuliah metodologi penelitian itu dipelajari bagaimana untuk menulis karya ilmiah, ya, sesuai dengan tadi yang di sini, berlatih menulis laporan dengan kaidah ilmiah yang baik. Walaupun Anda sudah mencoba itu sejak Anda membuat laporan ataupun tugas-tugas dari Bapak Ibu dosen. Nah, ini lebih ke arah nanti lebih sistemik, gitu. Nah, sehingga persyaratannya itu sama, masih sama ya, SKS minimal 80 dan kemudian minimal nilai D untuk mata kuliah beberapa persyaratan 1 sampai 5 ini. Ini 1 sampai 4, maaf. Kemudian ini yang berbeda. Anda boleh membentuk kelompok kerja praktek ini dengan rentang anggota 2 sampai 4 mahasiswa untuk kelompoknya. Ya, jadi yang reguler itu adalah 2 sampai 4. Dan waktunya 1 bulan. Ya, minimalnya 1 bulan. Namun Anda boleh kegiatan ini, kerja praktek ini secara resmi boleh untuk perorangan. Ini yang membedakan. Jika mengikuti kegiatan magang MBKM atau non MBKM, jadi kerja prakteknya yang digabungkan dengan kegiatan magang industri.
Ini yang membedakan. Dan ini waktunya minimal 3, maksimal 6 bulan atau 1 semester. Ya. Tadi ini kok double. Saya lanjutkan ya. Nah, ini persiapan. Nah, sampai ini langsung aja kalau ada yang mau bertanya. Nggak apa-apa. Untuk persiapan ini, jadi Anda boleh perorangan, boleh kelompok. Ya. Kalau perorangan seperti biasa yang terjadi seperti sekarang, yang kelompok itu seperti sekarang waktunya 1 bulanan. Kalau perorangan waktunya karena perorangan dan boleh ikut kegiatan MBKM, maka kalau MBKM-nya itu nanti adalah magang. Anda atau yang magang tapi non MBKM juga boleh. Ya, waktunya 3-6 bulan. Intinya adalah Anda boleh ikut kegiatan kerja praktek ini dimanapun sesuai dengan persyaratan dan nanti yang terkait dengan penulisan ya itu diperbolehkan. Saya lanjutkan. Nah, pendaftarannya ini mulai bulan Agustus, ya Anda harus mempersiapkan formulir dan persyaratan, kemudian pendaftaran ke Sekretariat Departemen untuk Angkatan 2020 ini. Nah, Anda boleh kerja praktek Januari, Februari, atau Juli, Agustus. Nah, yang Juli, Agustus ini kan banyak nanti 2020 biasanya ikut yang KKN. Ya. Nah, maka Anda boleh juga itu tidak di periode ini untuk yang setelah Agustus. Misalkan Anda tidak kerja praktek di semester 6, tapi di semester 7 boleh juga. Ya, tetapi mungkin Anda akan berbeda dengan temannya. Karena ada beberapa yang sudah memilih seperti itu juga boleh. Ya. Kemudian saat mendaftar, tidak perlu mengisikan KRS. Kemudian ini dosen pembimbing. Dosen pembimbing ditentukan oleh departemen per kelompok mahasiswa atau per lokasi kerja praktek jika perorangan. Ya, jadi ini memang sedikit berbeda. Ya. Biasanya kan per kelompok gitu ya. Nah, nanti ditentukan dosennya siapa. Nah, penyusunan proposal terkait tugas khusus dengan masukan dari dosen pembimbing lah. Spesial khusus untuk yang mulai tahun angkatan 2020 mahasiswanya, maka proposal terutama yang terkait dengan tugas khusus, nah, ini yang lebih diperhatikan. Ya, jadi nanti akan lebih banyak ke arah tugas khusus. Nah, kemudian mencari dan menghubungi perusahaan jadi minat sebagai tempat pelaksanaan kerja praktek dengan surat pengantar dari fakultas, bukan dari departemen. Ya, kalau Anda nanti ikutnya adalah MBKM, ya Anda persiapkan cari informasi MBKM-nya kapan. Nah, MBKM itu akan dibuka, ya. Biasanya itu untuk yang semester 6 atau di bulan Januari itu sebelumnya sudah ada proses untuk dibuka dan Anda silakan daftar. Nah, tapi untuk pendaftaran yang Anda MBKM, ya Anda juga perlu membuat proposalnya juga untuk setiap lokasi. Ya, sama dengan mirip yang kerja praktek, ini kalau kelompok ya Anda tetap membuat proposal. Yang MBKM pun juga membuat proposal. Nah, itu sudah ada untuk yang MBKM-nya.
Kemudian bukti penerimaan ke sekretariat departemen. Nah, kemudian bila suatu hal perusahaan yang dituju tidak menerima, maka berhak mengajukan surat permohonan ke tempat lain. Nah, ini kadang-kadang yang di periode mungkin angkatannya 2019, 2018 yang agak sulit gitu ya, karena kondisinya pandemi. Kemudian ini syarat-syarat kita mengharapkannya adalah form online gitu ya, tapi agak ada sedikit kendala gitu ya. Kemudian ini jadwal diberikan perusahaan. Kemudian di akhir kerja praktek menyerahkan salinan bukti telah menyelesaikan kerja praktek ini 1 hari setelah selesai kerja praktek, maksimal 1 minggu. Ini yang juga berbeda. Kalau dulu boleh 1 minggu dan kadang-kadang lambat lebih dari itu. Mohon maaf, terutama ini angkatannya Mas Ketua Himatipa, ini sangat lambat sekali ini. Lebih dari 50-60% seperti itu. Sehingga apa? Ujiannya agak molor. Sehingga ada beberapa hal yang mengakibatkan Bapak Ibu dosen juga merasa nggak enak gitu ya. Dalam hal ini adalah ini mahasiswa langsung memberikan draft minta ujian. Jangan sampai terjadi lagi kayak gitu untuk angkatan 2020. Hari ini mengirimkan draft, kemudian besok WA dosennya, Pak bagaimana draftnya, apakah boleh daftar ujian? Jangan diulangi lagi seperti itu. Ya, itu akan membuat Bapak Ibu dosen merasa ya agak, kalau bahasa Jawanya itu gelo dengan sikap mahasiswa yang seperti itu. Kemudian ini setelah pas pelaksanaan kerja praktek, mohon diingat-ingat ini ya. Jadi Anda selesai, misalkan selesainya hari Jumat atau Sabtu, nah hari Seninnya Anda sudah harus menyerahkan ini. Ya. Jadi secepatnya pulang sampai Jogja harus menyerahkan ini. Karena nanti batasnya penyelesaian juga kita percepat. Nah, selama kerja praktek, Anda harus membuat catatan ini. Dan ini nanti juga dikumpulkan bareng dengan laporan awal. Catatan hariannya, logbooknya. Ini yang banyak tidak dilakukan. Kita akan coba menertibkan ini. Ya. Karena di sini ada tanda tangan pembimbing lapangan. Silahkan ini nanti diisi, disesuaikan dengan apa yang Anda lakukan di lapangan. Kemudian ini penilaian dari industri. Ini juga sudah ada, dan nanti ini yang akan dinilai, kita minta ini formatnya adalah format yang kelompok. Kalau misalkan ini sendirian, ya ini juga sendirian. Tapi kalau ini formatnya adalah format MBKM, mereka punya format tersendiri. Sehingga boleh digunakan ini, boleh menggunakan format yang ada. Ini ya nanti nilainya masing-masing berapa dan ada pembimbing lapangannya. Kemudian setelah Anda selesai tadi, maka Anda harus melakukan pembimbingan dengan dosen pembimbing dan membawa ini dalam setiap proses pembimbingan. Jadi harapannya ada proses pembimbingan ini. Minimal paling tidak 4 kali. Ya. Misalkan Anda
minggu pertama setelah selesai kerja praktek, Anda bertemu dengan Bapak Ibu dosen, kemudian Anda sudah membawa laporan gitu ya. Nah, diharapkan itu laporan sudah mulai dibuat pada saat Anda ada di lapangan kerja praktek. Nah, mungkin ada beberapa dosen yang menginginkan ada pengisian laporan mingguan untuk melakukan monitoring Anda dengan dosen pembimbingnya. Tapi ini belum kita buat ini ya, monitoring di lapangan. Monitoring di lapangan karena sekarang bisa menggunakan Zoom seperti ini, daring, nah ini bisa dilakukan. Kecuali tempat Anda kerja praktek tidak ada sinyalnya, kurang bagus misalkan gitu. Tapi jangan jadikan itu alasan untuk tidak melakukan proses monitoring. Kemudian ini penyusunan laporan. Nah, ini format yang baru sedang disiapkan. Jadi formatnya juga berbeda. Seperti apa formatnya? Secara umum tidak ada tugas khusus, tidak ada tugas umum. Tapi tugas umumnya dimasukkan ke tugas khusus. Jadi berbeda dengan yang sebelumnya. Ya. Tapi dalam ujiannya tetap ya Anda menyampaikan ujiannya itu. Jadi lebih ditekankan pada tugas khususnya saja. Nah, ini baru ditetapkan di minggu kemarin dalam kegiatan workshop di Departemen TIP. Ini sedang proses untuk dibuat ya format laporannya. Sehingga mungkin kalau Anda minta kakak kelas Anda, kakak tingkat Anda untuk sharing, akan berbeda. Jadi misalkan 2019 sharing, yaitu versi lama. Dan mungkin ini akan berbeda, yang akan dialami atau dijalani oleh angkatan 2020. Dari formatnya jelas berbeda. Nah, ini yang ingin kita tekankan, ya, format baru. Dari format baru itu adalah kerja praktek itu menulis tugas khusus. Itu yang lebih ditekankan. Jadi apa yang akan ditulis? Nah, ini bisa atau harus disesuaikan, ya. Jadi kalau nanti akan di bawah akan kita lihat ya secara umum, ya, tapi ini detailnya belum ada. Nah, ujian serentaknya kita majukan. Yang 2022 ini atau di angkatan 2019 itu molor. Di bulan April itu belum bisa ujian. Bulan Mei dan Juni. Ya. Kalau ini sekarang nanti rencananya harapannya tidak terbentur oleh Idul Fitri ya. Nah, maka nanti akan kita coba ujiannya di bulan Maret. Anda selesai bulan kerja praktek misalkan bulan Januari Februari, di bulan Maret sudah bisa ujian. Dan hanya ada 2 gelombang. Dan bulan April. Kemudian untuk ujian yang bulan semester gasal ya di bulan September dan Oktober. Untuk
pendaftarannya 1 minggu sebelum jadwal ujian, maka dilengkapi ini. Kartu monitoring, catatan harian kerja praktek, lembar penilaian dari perusahaan. Ya, fotokopi surat selesai kerja praktek. Kemudian penguji ditentukan oleh departemen. Nah, pelaksanaan ujian tadi sudah saya sampaikan terjadwal dan dilakukan secara serentak di departemen. 1 bulan setelah pelaksanaan kerja praktek dan 2 bulan setelah pelaksanaan kerja praktek. Ujiannya itu. Jadi maju. Kalau ini diusahakan dalam 1 semester bisa selesai, iya. 1 semester harus selesai. Bagaimana nanti bebannya, gitu ya? Kita sudah mencoba mengurangi beban untuk laporan ini ya. Salah satunya adalah bahwa dalam laporan dalam laporan itu halamannya sudah kita batasi lebih sedikit lagi. Ini yang coba kita lakukan agar apa? Agar lebih fokus untuk ke arah melatih mahasiswa untuk membuat tulisan ilmiah yang mirip atau menuju ke arah tulisan dalam jurnal atau tulisan ilmiah yang dipublikasikan. Ada beberapa mungkin yang tulisan kerja praktek ini bisa dipublikasikan. Ini kita lebih fokuskan ke arah bagaimana penulisan itu. Kemudian untuk pendaftaran, silahkan nanti ini di ujian kerja prakteknya, ya. Kemudian nilai keluar, ya, alurnya terakhir seperti itu. Nah, ini contoh nanti yang akan kita informasikan, ya. Ini masih kecil, ya. Ini prosedurnya, nah nanti kita sampaikan proposal seperti ini, ya. Prosedur kerja prakteknya sendiri pada saat setelah selesai berapa lama, ya. Kemudian ini informasi untuk ujian ini yang periode kemarin, yang tahun ini, ya. Ini periode Mei. Nah, pendaftarannya bulan April lah. Nanti akan lebih maju lagi. Kita akan menginformasikan periode April, periode Maret, ya, periode April. Jadi nanti setelah selesai kerja praktek, harapannya langsung sudah ada informasi kapan akan ujian. Nah, semoga perubahan ini bisa juga untuk memacu adik-adik mahasiswa di semester 6 bisa, gitu ya, lebih cepat lagi. Bagaimana yang tadi, misalkan mahasiswanya ikut MBKM yang kegiatan kerja praktek terus magang. Anda tetap harus ikut ujian kerja prakteknya. Bapak, maaf Bapak, Ya. tampilan PowerPoint-nya agak sedikit blur Pak di tempat saya. Blur. Ya. Oh, sebentar. Kok nggak bisa ya? Atau nanti nggak apa-apa Pak, PPT-nya bisa di-share aja. Udah bisa? Bentar. Udah Pak, nggak apa-apa Pak, dilanjutkan aja nanti bisa di-share PPT-nya. Oh, ini kok nggak bisa ya? Karena di laptop satunya juga nggak muncul ini. Ya tidak apa-apa Pak, bisa dilanjutin saja Pak. Bentar, saya tekan ini aja. Bisa ya?
Iya, Pak. Sekarang nggak bisa, kok nggak bisa ya? Tapi nggak apa-apa Pak, nanti PPT-nya bisa di-share saja. Mungkin nih Bapak bisa lanjut saja Pak untuk menjelaskan. Oke. Oh, mungkin atau ini coba ini kan saya ada dua ini ya. Dua-duanya atau satu yang nggak bisa mungkin ya. Karena Iya, yang iya satunya Pak. coba dibuat co-host semua gitu. Oke, sebentar Pak. Nah, berarti tadi belum dibuat co-host itu yang satunya. Sehingga nggak bisa. Nah, ini yang tadi mau saya sampaikan. Jadi nanti kita akan buat ini, saya informasikan lewat Himatipa. Nah, kita akan sampaikan ini ya. Jadi panduan kerja praktek yang lebih ini lebih ringkas gitu, dan prosedurnya, dan nanti ujiannya. Ini ujian kita sesuaikan seperti tadi saya sampaikan di bulan Maret dan April nanti. Ya. Kemudian ini untuk kemungkinan saya juga masih belum tahu apakah ujiannya daring atau luring ya. Kalau untuk menghemat ruangan dan bisa untuk semuanya, maka kemungkinan akan tetap daring ujiannya. Nah, kalau daring nanti Anda mengikuti alur yang ada di apa namanya SOP-nya dari FTP UGM ya. Kemudian karena ini kerja praktek nanti timnya dari FTP, Mas Indra juga akan menyampaikan. Nah, kemudian ini ketentuan tambahan. Jika pada ujian kerja praktek serentak mahasiswa tidak lulus, maka akan dilakukan ujian khusus tidak terjadwal dengan catatan sebelum memasuki semester berikutnya. Dan ini akan berdampak pada nilai. Adakah yang seperti ini? Ada. Di 2019 ada, 2018 ada juga masalah. Kemudian jika mahasiswa belum lulus pada semester yang sama dengan pelaksanaan kerja prakteknya, maka diwajibkan mengulang pelaksanaan kerja prakteknya dengan melakukan data refreshing di perusahaan yang sama. Kalau memungkinkan ini ya. Dan meminta kembali surat keterangan kerja praktek atau pindah lokasi. Nah, kita nggak mengharapkan seperti itu. Makanya Anda harus benar-benar gitu ya untuk menyelesaikan ini sebagai awal. Nah, ini di TIP ini sudah beberapa yang di 2 tahun ini selesai, tetapi agak lambat yang angkatan 2019 dibanding 2018. Yang angkatan 2018 yang ujian di periode pertama itu hampir 90%. Kalau yang di 2019, yang ujian di periode pertama hampir 40%, jadi hampir separuhnya dibanding 2018. Nah, ini kita juga belum tahu mengapa gitu. Mungkin banyak faktor yang mempengaruhi itu. Ya. Kemudian ini yang dinilai itu apa dalam kerja praktek. Maka ini saya sampaikan rubrik penilaiannya. Semoga ini bisa saya share. Bisa. Aduh. Nah, ini kita masih menggunakan update ya. Rubrik penilaian apa yang akan dinilai? Ini kita sampaikan.
Jadi mahasiswa kalau nilainya bagus dapat menentukan solusi, prosedur, dan metode dengan penjelasan yang logis dan komprehensif. Ini sehingga mahasiswa yang kita inginkan nanti tugas khususnya itu yang akan lebih ditekankan untuk angkatan 2020 dan setelahnya. Karena yang akan dinilai adalah ini, solusi, prosedur, dan metode. Nah, menghasilkan solusi permasalahan yang sesuai dan masuk akal. Ini yang bisa semua ya, nilainya maksimal dapat A. Kemudian menggunakan gaya penulisan profesional atau yang baik ya. Jadi gaya penulisan ilmiah gitu ya. Yang baik ya. Dan ini sesuai dengan panduan format yang ada. Dan menggunakan ini terstruktur dengan baik, disajikan dengan rapi dan profesional, tata bahasa dan ejaan yang benar. Ini menjadi salah satu hal yang penting di dalam rubrik penilaiannya ini. Kemudian mengumpulkan informasi yang relevan dengan pengembangan profesional yang berkelanjutan. Jadi Anda bisa mengemas laporan kerja praktek itu singkat, padat, jelas, dan sesuai kaidah ilmiah. Nah, kemudian yang dinilai lagi adalah dikumpulkan tepat waktu, rapi, dan profesional. Ya, sekali lagi tepat waktu menjadi penilaian. Kemudian ini penilaian yang lain, karena ini adalah capstone, maka ini banyak ya. Isu terkini ya terkait dengan disiplin ilmu, sehingga Anda memilih salah satu disiplin ilmu itu dibuat dalam tugas khusus dan Anda tampilkan ya terhadap isu terkini dengan penjelasan yang masuk akal dan pemahaman yang utuh. Ini starting point yang bagus untuk kerja praktek dalam membuat nanti ke arah skripsi. Kemudian penilaian yang lain ini cukup banyak ya. Hasil pengujian untuk meningkatkan kualitas sebuah desain. Nah, kalau ada pengujian-pengujian, Anda membuat grafik, Anda membuat tabel. Nah, ini harus bisa dijelaskan dengan baik. Alat atau metode yang sesuai. Nah, ada pemilihan metode dengan kasus yang ada di tempat kerja praktek itu harus bisa disesuaikan. Nanti yang akan ngasih nilai adalah pembimbing ataupun penguji. Itu rubrik yang untuk penilaian. Jadi yang akan dinilai apa saja. Nah, itu. Kemudian kita lanjutkan. Nah, proposalnya sementara masih sama dulu, karena di proposal itu ada yang terkait dengan metodologi. Ini nanti ada beberapa hal yang mau kita ubah, tapi ini gambarannya mungkin hampir sama, hanya landasan teorinya ini apa saja ya, metodologinya juga nanti terkait dengan tugas umum itu mungkin akan sedikit, tapi lebih banyak ke tugas khususnya. Nah, ini kalau ini masih sama, jadi pokok permasalahan ini sudah sesuai berhubungan dengan tugas khusus ya. Ini yang akan kita tekankan. Nah, ini laporannya yang akan berbeda. Ya. Jadi bab 1 sampai 5 itu nanti hilang. Yang ada nanti mirip dengan yang hanya di tugas khusus saja gitu. Pendahuluan, pustaka, metodologi, hasil pembahasan, dan simpulan. Yang bab 1 sampai 5 nanti bisa masuk di pendahuluan dan di hasil dan pembahasan. Nah, ini sedang kita
siapkan untuk ini, isinya seperti apa. Nah, ini penekanan dalam laporan kerja praktek pada pemahaman mahasiswa terhadap sistem industri yang diamati dari input, transformasi, dan output-nya. Mahasiswa harus dapat menjawab apa, mengapa, dan bagaimana sistem industri tersebut dioperasikan. Laporan batasi minimum 25 halaman dan maksimum 30 halaman. Jadi lebih pendek formatnya. Harapannya apa? Cepat. Itu saja. Tugas khusus menjadi yang utama dan tugas umum menjadi bagian dari tugas khusus dalam pendahuluan atau hasil. Versi workshop Akademi Agustus ini. Bentuknya seperti apa? Tunggu. Karena baru minggu kemarin selesai dibahas. Nah, angkatan 2020 nanti akan menjadi yang pertama dan mereka yang akan sharing. Harapannya sharingnya sharing yang bagus. Nanti dipilih yang angkatan 2020 yang ujiannya di bulan Maret, ya. Nanti mereka silakan share di bulan Maret itu, ya. Jangan dipilih yang di bulan April yang diminta untuk sharing. Apalagi di luar itu, gitu. Ya. Ini contoh PPT kerja praktek yang bagus. Saya yang uji kebetulan. Ini saya pilih. Nah, mungkin ini sengaja namanya saya hitamkan sebentar. Nah, ini contoh yang bagus. Dapat nilai A. Ujiannya pada saat periode yang pertama. Setelah ujian, 2 hari berikutnya sudah selesai revisi. Ya, ini yang bisa untuk contoh. Nah, ini contohnya kayak gini, gambarannya umum. Nah, nanti akan lebih ringkas lagi dari ini. Ini bisa nanti bisa dilihat gitu ya. Nah, spesifikasi produk, bahan baku, PPO ini menjadi salah satu hal yang wajib. Nah, nanti di anu juga ada gitu ya. Struktur organisasi, mesin dan peralatan, ini semua mesinnya dan dipilih salah satu pun untuk penjelasan bisa. Sanitasi, limbah, distribusi dan pemasaran. Nah, ini ada semua 2 halaman. Tugas khususnya ini mulai halaman ke-9 sampai 27. Nah, mungkin nanti karena desain untuk laporannya adalah tugas khusus, ya nanti kira-kira mirip seperti ini, ya. Untuk presentasinya ya tugas khusus saja. Gitu. Latar belakang, batasan, ya rumusan masalah, batasan dan tujuan. Diagram alir penelitian ini sudah bagus, mirip dengan skripsi, ya, atau skripsi awal, ya, latihan skripsi, di mana di sini ada pengumpulan datanya, observasi, dan ada wawancara dengan pihak sana. Ya, kemudian ini membuat kuesioner. Ini. Nah, ini dipersiapkan dengan baik oleh mahasiswanya. Ya, ada respondennya. Nah, ini ada yang bisa, ya, sampai bagus mirip seperti ini gitu. Nah, kita harapannya nanti yang mirip seperti ini akan menjadi standar baku di TIP. Nah, hasil FMEA-nya hasilnya seperti apa? Nah, ini bisa menentukan tujuan yang tepat, metode yang tepat, analisis dan hasilnya seperti apa, ini bisa. Rekomendasi perbaikan. Untuk masing-masing itu
bisa dilihatkan kesimpulannya bagaimana. Nah, itu contoh PPT yang bagus. Terakhir, ini. Terakhir ini, jadi karena hal tadi, maka kerja praktek ini boleh perorangan dan ikut kegiatan MBKM, magang MBKM. Kemudian kerja praktek yang digabung dengan magang MBKM saja, ini nanti bisa ditambahkan dalam kegiatan magang MBKM plus kerja praktek dengan konversi antara 10 sampai 20. Kalau lebih, misalkan dibuat yang sedikit berbeda, kerja praktek digabung dengan magang dan persiapan skripsi, maka konversi bisa juga 10-20. Kita sampaikan mengapa dengan skripsi. Mahasiswa 2020 itu sudah dibekali kuliah dan praktikum metodologi penelitian. Nanti setelah kita akan ada pengumuman lanjut untuk skripsi, untuk penentuan dosen pembimbing skripsi, itu akan kita majukan di semester 6. Setelah Anda selesai kerja praktek, di situ nanti akan kita sampaikan pembimbing skripsi, Anda sudah boleh membuat proposal skripsi sejak semester 6. Di semester 7, Anda bisa skripsi. Dan itu bisa gabung dengan kegiatan ini tadi saya sampaikan. Kegiatan magang MBKM, kerja praktek magang MBKM saja boleh, kerja praktek magang MBKM, kemudian skripsi dengan tema yang sudah Anda siapkan berdasarkan metodologi penelitian. Harapannya apa? Cepat lulus, punya pengalaman yang banyak, dan secara kompetensi oke. Ini tantangan buat kita bersama. Ya, mohon maaf untuk yang angkatan 2019, karena Anda berada di periode antara perubahan kurikulum. Nah, ini terpaksa belum bisa ikut. Nah, tetapi mereka juga kita settingkan yang MBKM-nya mereka sekarang ada beberapa, termasuk Mas Ketua Himatipa ini, kita semangati untuk lulus lebih cepat. Dengan apa? Adanya MBKM riset. Nah, ini sedang kita buat, ada beberapa mahasiswa yang ikut. Kalau itu bisa berhasil, lulus dari TIP 3,5 tahun bisa. Tapi Anda punya pengalaman yang banyak. Nah, itu yang kita inginkan. Ini laporan kerja praktek sebagai tulisan studi kasus. Ini juga bisa. Nanti beberapa dosen juga menginginkan laporan kerja praktek ini bisa untuk paper. Nah, ini kedepannya, gitu ya. Sehingga kita punya banyak contoh kasus sebenarnya yang bisa diangkat dan dipublikasikan atau diseminarkan. Nanti skripsi yang untuk angkatan 2020 itu juga akan ada yang baru, gitu ya. Nah, kita akan mencoba di angkatan 2019, tetapi mungkin diterapkan secara menyeluruh di angkatan 2020. Mirip dengan yang tadi, skripsi juga tidak dalam bentuk yang tebal. Sekarang kan banyak laporan skripsi dan juga kadang-kadang diminta untuk membuat tulisan atau paper. Arahnya adalah seperti tadi. Skripsi laporannya mungkin isi dari laporan skripsi itu atau skripsi itu sendiri adalah paper itu sendiri. Kita sedang merancang itu, dan tadi 4 tahun atau 3,5 tahun itu tidak mustahil bisa diselesaikan oleh adik-adik mahasiswa TIP. Nah, kita mulai dari
revisi untuk kerja praktek, dan satu setting kurikulumnya kita sesuaikan. Mungkin itu, Mas, yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, ini panjang sekali karena banyak dan ada beberapa yang MBKM. Sebenarnya MBKM-nya di TIP yang daftar MBKM itu nggak banyak, tapi itu bikin pusing gitu. Ya. Kenapa? Karena belum cocok sebenarnya. Cocoknya adalah angkatan 2020. Ya, karena mata kuliah yang ada kita settingnya kompetensi dasar TIP-nya itu baru selesai semester 5. Nah, kemudian semester 6 Anda boleh. Nah, ini yang sedang kita persiapkan secara menyeluruh untuk MBKM, nanti anunya seperti apa, sehingga memang belum bisa utuh. Nah, ini tidak hanya di TIP, tapi seluruh UGM, bahkan mungkin Indonesia. UGM ini yang diminta untuk jadi panutan atau pedoman, tapi kita masih mencari. Nah, itu yang susah. Baik, mungkin itu. Silakan bagi yang mau bertanya. Oke Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Tadi di-highlight sedikit bahwa kalau misalnya untuk mengikuti kerja praktek itu harus dipersiapkan jauh-jauh hari ya Bapak, biar nanti kegiatannya juga lancar dan bisa sesuai dengan pedoman yang telah Bapak jelaskan sebelumnya. Oke Bapak, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nah, di sesi tanya jawab ini Bapak inginnya langsung satu pertanyaan langsung dijawab atau bagaimana Bapak? Atau kita tampung dulu? Silakan, mana saja. Oh, oke Pak. Jadi di sini sudah ada pertanyaan yang masuk Bapak melalui chat. Sepertinya pertanyaan ini sedikit butuh penegasan gitu Bapak. Jadi tadi kan Bapak menjelaskan terkait dengan kerja praktek, kemudian ada MBKM yang Bapak singgung. Nah, kakak-kakak angkatan 2020 ini agak sedikit bingung Pak. Apakah kerja praktik itu dapat digantikan dengan MBKM atau jika sudah lulus MBKM diperbolehkan untuk tidak mengambil kerja praktek atau bagaimana Bapak? Bukan seperti itu. Jadi kerja praktek itu wajib, tidak bisa digantikan. Tetapi bisa digabungkan dengan MBKM, gitu. Dengan magang terutama. Karena itu satu tipe. Jadi mahasiswa terjun ke industri atau diminta untuk ke pemerintahan misalkan gitu. Misalkan seperti yang kemarin di BPOM, mahasiswa diminta untuk melakukan analisis atau evaluasi terkait dengan pelaksanaan keamanan pangan yang ada di BPOM. Nah, membuat SOP dan yang lain-lain. Nah, kerja praktek itu bisa dilakukan dan Anda bisa membuat laporan. Kemudian lanjut. Karena waktunya 6 bulan di situ, nah Anda membuat laporan kerja praktek yang sesuai dengan template-nya kerja praktek. Kemudian lanjut magang. Bukan magang menggantikan kerja praktek. Kerja prakteknya tetap wajib. Tidak bisa dihilangkan. Nah, kira-kira gitu. Oke, Bapak. Berarti kerja praktek itu wajib, tapi MBKM itu bisa digabungkan dengan kerja praktek. Betul. Sesuai dengan bobot SKS-nya telah Bapak tampilkan di PowerPoint tadi ya, Bapak ya? Iya, betul. Oke. Oke, Pak. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Mungkin sudah terjawab tadi ya, sudah cukup jelas. Pertanyaan kedua, Bapak. Kira-kira kesalahan apa yang membuat kita tidak lulus kerja praktek atau sidang kerja praktek, Pak? Kesalahannya tidak membuat laporan kerja praktek. Oh, kesalahannya tidak membuat laporan kerja praktek. Iya. Jelas, kalau seperti itu kan nggak lulus ya. Atau ada hal-hal lain, Pak, selain yang paling fatal seperti itu. Sehingga Anda nggak mengumpulkan laporan kerja praktek di periode yang sudah ditentukan di semester tersebut. Maka terus nggak lulus, terus Anda diminta mencari lagi. Atau kadang-kadang Bapak Ibu dosen itu
bisa pada saat Anda ujian. Nah, itu Anda, mohon maaf ya, mungkin yang hanya copy paste, tidak bisa menjawab semuanya, ya sudah. Dalam satu kelompok, karena kan yang dulu kan satu kelompok itu. Nah, kelompok nggak bisa menjawab pada saat itu, ya sehingga nilainya nggak bagus. Tapi yang paling fatal, yang sering, itu adalah tidak mengumpulkan laporan kerja praktek. Itu. Sehingga harus ngulang. Oke, Bapak. Terima kasih, Pak. Nah, berarti untuk kakak-kakak angkatan 2020 harus mengumpulkan laporan kerja praktiknya agar amit-amit sampai tidak lulus ya, Pak. Semoga lulus semua. Oke, bagi kakak-kakak angkatan 2020 yang masih ingin bertanya bisa sekali untuk chat di kolom chat atau bisa secara direct message ke saya jika tidak berkenan open mic atau chat secara everyone. Ditunggu dalam waktu 3 menit ya, Kak. Nah, ini yang ikut cuma 40 ya. Satu angkatan berapa ini ya? Satu angkatannya, ya angkatan 2020 bisa mungkin 110 lebih, Bapak. Ya, ada 114 Bapak, tapi kebetulan ini sebagian dari kami ada yang masih ada kelas untuk mata kuliah bioaktif, jadi tidak bisa join semuanya. Oke, mungkin nanti kakak-kakak sekalian bisa menyampaikan informasi yang telah disampaikan oleh Bapak Alvan kepada kakak-kakak yang tidak sempat untuk bergabung ke Zoom ini dikarenakan kuliah. Oke, Pak, udah ada pertanyaan yang masuk lagi nih, Pak. Jika ingin mengikuti MBKM, tetapi semisal ditolak oleh perusahaan, Pak, bagaimana solusinya? Karena sudah tidak punya kelompok kerja praktik lain. Monggo, Nyoba Pak, lagi. Di semester berikutnya nyoba lagi. Ya, Anda kuliah biasa, ngambil mata kuliah biasa, ya nyoba lagi di semester berikutnya kalau pengen MBKM. Ya. Tapi kalau Anda di semester itu nggak keterima, ya itu kan pilihan ya. Jadi itu resiko Anda, tidak semua yang daftar MBKM kan diterima. Nah, Anda silakan nyari informasi di semester berikutnya, tidak di semester itu. Berarti di semester itu Anda harus mempersiapkan untuk perkuliahan biasa, tapi tidak ikut kerja praktek, tidak ikut MBKM. Itu. Oke, Bapak. Sangat menjawab, Pak. Oke, Pak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Izin bertanya, apakah ada ketentuan khusus untuk lokasi kerja praktek? Monggo, Pak, bisa dijawab. Disarankan adalah industri besar. Disarankan. Ya, karena sistem industrinya jauh lebih lengkap, lebih bagus, dan syukur-syukur sudah sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi misalkan sudah menggunakan industri 4.0, sudah ada otomatisasi, nah seperti itu. Itu yang disarankan. Tapi kalau tidak, ya terpaksanya seperti yang di tahun pandemik itu, beberapa itu UMKM atau industri kecil tetap diperbolehkan. Tapi disarankan adalah industri besar. Menengah ke atas lah ya. Oke, Pak. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi nih, Pak. Nah, cara mencegah terjadinya perebutan tempat kerja praktek itu bagaimana ya, Pak? Wah, itu saya nggak tahu itu. Kok sampai diperebutkan? Berarti kan ada yang favorit, ada yang tidak. Nah, kan Anda mencari tempat secepatnya saja gitu. Ya. Jadi Anda
sesegera mungkin mencari tempat itu. Kan banyak itu. Kalau yang ada, tempat yang ada dari laporan-laporan yang ada di perpustakaan atau laporan yang ada di mungkin di, nah ini apa namanya, yang ada di FTP itu lebih dari cukup itu. Ya. Hanya seringnya mahasiswa nyari yang sudah biasa saja. Lah ini yang repot. Karena maaf ya, kadang-kadang itu akan memudahkan mahasiswa. Nah, sehingga kalau yang berani mencoba mencari tempat baru, membuat sendiri, nah itu yang justru bagus. Nah, ini tantangan sebenarnya. Kalau Anda, wah ini sudah biasa di sini, gampang, apalagi punya filenya dari cutting misalkan. Nah, seringnya kan kayak gitu tuh. Jadi hal-hal yang seperti itu juga sebenarnya dikasih dosen sudah tahu, wah ini cuma copy paste, ini sudah biasa di sini. Nah, maka ini kalau bisa ya tidak seperti itu gitu. Maka tema-tema baru dalam kerja praktek itu menjadi hal yang diinginkan dari Bapak Ibu dosen sebenarnya. Sehingga secepatnya ini pilihan industri banyak gitu. Oke Bapak, mungkin sudah terjawab semua pertanyaan yang telah disampaikan oleh kakak angkatan 2020. Saya masih menunggu sampai waktu 2 menit untuk kakak-kakak angkatan 2020 apabila masih ingin bertanya, karena sayang sekali karena kesempatan ini tidak terulang 2 kali. Mungkin selagi masih ada Bapak Afan di sini, bisa bertanya terkait dengan kerja praktek yang akan segera dilaksanakan. Saya tunggu sampai 441 ya, 1641. Yang 2021 juga tanya boleh Mas. Iya Bapak, sepertinya dari saya pribadi belum ada pertanyaan, atau mungkin dari teman-teman angkatan 2021 bisa juga nih nimbrung untuk bertanya terkait dengan kerja praktek, siapa tahu bisa membantu sebelum memasuki semester berikutnya. Oke Bapak, udah ada pertanyaan, 2 pertanyaan lagi nih Pak yang masuk. Pertanyaan pertama, selamat sore Pak, mau bertanya apakah di semester 6 diperbolehkan mengambil kerja praktek kelompok sekaligus MBKM riset untuk persiapan skripsi? Dari Kak Leoni Vita Artanti Bapak. Monggo Bapak bisa dijawab. Baik, kalau yang kerja praktek dengan MBKM riset itu agak sulit. Ya. Boleh tapi agak sulit. Ya karena apa namanya? MBKM riset itu kan harus apa namanya ya? Tidak ini misalkan ini ya, gini. Yang angkatan 2020 ikut kerja praktek, kemudian daftar MBKM riset. Ya. Nah, kemudian dia tidak boleh nanti ikut KKN.
di semester antar semester. Kenapa? Karena nanti harus menyelesaikan ini. Yang agak repot itu adalah MBKM riset ini nanti harus keluar nilai skripsi. Itu sebagai indikatornya itu yang masih belum tahu gimana. Sehingga kalau itu ada di semester 6, skripsinya masih belum. Nah, sehingga MBKM riset kalau itu bisa, itu semester 7 atau semester 8. Itu bisa. Kalau mau MBKM, kerja praktek, MBKM, kemudian tapi di situ MBKM-nya MBKM magang, tetapi Anda kadang-kadang industri itu boleh ngambil data. Nah, ini yang kemarin juga dilakukan oleh angkatan 2018, mereka di semester 7 ikut MBKM, kemudian MBKM-nya magang, kemudian di situ ternyata boleh ngambil data, di semester 8 menyelesaikan skripsi dan sudah selesai, kemudian sekarang sudah kerja. Tuh. Nah, kita inginnya adik-adik mahasiswa dapat pengalaman, cepat kuliahnya, dapat kerjanya juga cepat gitu. Jangan terlalu lama jadi anak magang. Anak magang ya bagus pengalamannya, tapi ya kalau hanya jadi anak magang ya Anda nggak akan naik level gitu loh. Lebih baik kan jadi bosnya anak magang kalau sudah jadi sarjana kan, gitu. Ya kira-kira gitu. Oke, siap Bapak. Nah, untuk kakak angkatan 2020 dan 2021 juga, jangan terlalu fokus ke magangnya, tapi ingat juga ya Pak, biar cepat lulus untuk sidangnya. Tuh. Nah, bahkan ini sedikit kita tapi ini masih belum. Misalkan ada mahasiswa itu sudah selesai di semester 7. Tapi dia ingin punya pengalaman tambahan. Nah, ini sedang kita bicarakan, memungkinkankah kalau di semester 8 dia ikut MBKM misalkan magang gitu. Tapi dia sudah selesai, hanya tinggal yudisium. Nah, asal itu kita sedang godok ini ya, asal itu tidak melebihi 4 tahun, karena batasnya kan 4 tahun, tepat waktunya 4 tahun. Nah, itu oke. Ya. Tapi ini masih wacana ya, yang terakhir saya sampaikan ini. Kalau MBKM riset itu sudah sampai ke skripsi, bukan persiapan skripsi gitu ya. Kalau yang chatnya kan kayak gitu. Nah ini tadi saya sampaikan, ini beberapa mahasiswa, ini sedang kita coba untuk ikut MBKM riset dengan tema-tema riset tertentu, dan sudah ada nama-nama mahasiswa dari hasil itu diseleksi. Nah ini ikut kegiatan MBKM riset itu tidak harus kegiatannya riset, bisa kegiatan pengabdian seperti tempatnya Bu Arita itu kegiatan pengabdian, tapi di situ bisa untuk riset gitu. Nah, ini kalau mau nanya MBKM juga nggak apa-apa, silakan. Oke Bapak, cukup Pak? Atau ada tambahan lagi? Sudah Mas. Oke, Pak ini ada pertanyaan terakhir nih Pak. Kalau misalnya di semester 6 itu JATEK di bulan Januari, terus MBKM magang di bulan Februari sampai 6 bulan, terus KKN, setelah itu semester 7 ikut MBKM IISMA seperti itu, apakah diperbolehkan Pak? Kalau seperti itu yang IISMA ya, soalnya kalau Anda ikut MBKM magang, kalau itu nggak nabrak KKN, itu nggak masalah. Yang terjadi ini seringnya MBKM itu nabrak KKN. Jadi selesai ada yang tanggal 15 Juli ya, KKN sudah berangkat akhir bulan Juni. Nah, itu harus berkoordinasi dengan pihak sananya. Nah, sekarang itu banyak perusahaan yang nggak mau seperti itu. Nggak bisa gitu. Nah, ini beberapa mahasiswa
ada yang nekat ikut KKN, meninggalkan MBKM-nya, ya, sehingga kita yang kena, ya kita kena tegur, ini kok seperti ini gimana? Tapi ada juga beberapa mahasiswa yang tidak ikut KKN di periode itu, KKN-nya di periode selanjutnya, tidak di Juli Agustus gitu maksudnya, Juni Juli gitu, Agustus itu enggak KKN, tapi mereka di periode bulan yang reguler bulan Desember Januari KKN-nya. Nah, tapi kalau nabrak-nabrak, karena banyak hal ini misalkan kegiatan MBKM yang dari industri itu kadang nggak sesuai dengan jadwal kalender akademik UGM, sehingga nilainya sok mundur gitu. Mereka baru ngasih nilai misalkan yang ada sekarang ini baru di bulan Agustus lebih itu, padahal itu sudah KRS yang baru lagi. Nah, itu yang sulit. Nah, sehingga seperti tadi, kalau Anda ikut ya exchange ya yang ke luar negeri, nah itu kan berangkatnya di semester berikutnya. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi ISMA itu kan tidak ada apa namanya ya, banyak itu yang hanya budaya. Nah, resikonya kalau itu hanya budaya nggak dapat dikonversi. Tapi kalau student exchange keluar nggak dapat dikonversi, itu tanggung jawab pribadi masing-masing mahasiswa. Kita exchange boleh seperti itu, nggak konversi, tapi ke luar negeri. Nggak apa-apa. Gitu. Kita yang belum itu program PMM, ya, yang mahasiswa ke tempat lain, di universitas lain. Nah, itu di TIP belum. Nah, kira-kira gitu. Oke, Pak. Nah, ini Pak, terakhir banget. Mungkin kakak-kakaknya juga pengen nanya, berkesinambungan dengan pertanyaan sebelumnya, itu kan jika digabungkan MBKM dengan kerja praktik, kemudian untuk sidang kerja praktiknya itu bagaimana? Karena saat periode sidang mungkin masih periode magang, Pak. Ya, itu harus disesuaikan, dan itu magangnya, sidangnya online. Diusahakan online, Anda menyampaikan sejak awal. Itu akan kita settingkan, kita sampaikan ke dosen pembimbing kerja prakteknya. Dan juga Anda yang misalkan ikut seperti itu, menyampaikan juga ke mentor yang ada di industri. Nah, ujian online kan sudah biasa. Ya, kemarin juga bisa, ini juga bisa. Nggak apa-apa. Oke, Bapak. Terima kasih kepada kakak-kakak angkatan 2020 yang telah aktif bertanya terkait dengan diskusi kerja praktek yang segera dilaksanakan. Semoga kerja prakteknya bisa lancar dan kakak-kakaknya juga bisa sidang kerja praktek dengan lancar dan lulus 100%. Oke, sekali lagi saya beserta panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Afan yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu terkait dengan kerja praktek yang akan dilaksanakan oleh Angkatan 2020 sebentar lagi. Semoga Angkatan 2020 bisa dapat memahami terkait dengan diskusi tadi dan bisa menerapkannya di kerja praktek nanti. Sebelum itu, Pak, kami dari Panitia Profesionalisme Akademik ingin memberikan kenang-kenangan kepada Pak Afan. Namun, karena ada sedikit kendala terkait pembuatan plakat, akan dikirimkan nantinya menyusul kepada Pak Afan terkait dengan plakat diskusi kerja praktek tahun 2022 ini. Sekian, Pak. Selanjutnya kita masuk kepada sesi terakhir, yaitu sesi dokumentasi. Sebelum itu, bagi kakak angkatan 2020 yang hadir dan audiens juga, untuk bisa presensi di link yang telah dikirim oleh Himatipa dari divisi PA yang sudah terdapat di kolom chat.
kepada kakak-kakak juga bisa langsung presensi untuk menunjukkan atensi hari ini. Dan jangan lupa ya kakak-kakak untuk presensi, karena sayang kan ya sudah mengikuti acara ini berjam-jam tadi, dan lupa presensi itu agak sakit, agak menyakitkan seperti itu. Jadi jangan lupa untuk presensi. Oke, kepada tim DDD bisa apakah sudah siap untuk mengambil dokumentasi? Baik. Nah, sebelum itu kepada kakak-kakak angkatan 2020 bisa menyalakan kameranya untuk dokumentasi. Oke, kakak-kakak, apabila tidak ada kendala jaringan atau sinyal, bisa untuk mengaktifkan kameranya. Kita berpose bersama-sama untuk mengakhiri diskusi kerja praktek pada sore hari ini. Udah semakin ceria pastikan ya, karena pertanyaannya sudah terjawab nih. Nanti kakak-kakak juga bisa lancar jateknya, bisa sidangnya cepat juga, dan bisa lulus cepat. Itu sebuah kebanggaan tersendiri bagi kami sebagai adik tingkat maupun Pak Alvan dan rekannya sebagai dosen. Kakak masih ditunggu dalam waktu 1 menit ya, 16.54 untuk menyalakan kameranya. Kita tunggu 1 menit lagi kali ya, biar on cam. Yuk, pada kakak-kakak bisa on cam nih, melihat muka yang meringah, yang cantik, yang ganteng, bisa untuk mengaktifkan kameranya. Oke, konfirmasi untuk tim DDD udah siap? Udah siap. Oke, bisa sekarang ya kali ya. Atau kakak-kakak yang mau open kameranya bisa juga. Oke, DDD, saya serahkan ke DDD untuk aba-abanya. Oke, mungkin kita tunggu 5 detik deh buat kakak-kakak yang mungkin masih siap-siap untuk on cam gitu. Oke, udah nambah Kak Iqbal. Oke. Oke, mungkin bisa langsung aku screenshot aja. Aku hitung ya. Kakak-kakak 3. Mungkin ada posenya mungkin dari Pak Afwan gitu atau dari kakak-kakak gitu. Oh, ini ada anunya ya, virtual background-nya ya. Iya, Pak. Saya dapatnya dari mana ini? Itu virtual background-nya diambil dari mana nih? Oh, itu ya. Nah. Sudah ada di kolom chat, Bapak.
koreksi. Bagaimana Pak Afan? Sudah siap Pak dengan virtual background-nya? Bentar, ini kok saya cari nggak ketemu sama di laptop. Oke Pak. Yang lama. Tadi. Bagi kakak-kakak yang tidak terkendala sinyal, boleh sekali lagi saya ingatkan untuk on cam, karena ya kita foto bersama di sore hari ini tidak akan terulang lagi. Jadi untuk itu yuk kita rame-rame meramaikan fitur Zoom pada sore hari ini. Kapan lagi kan kita foto bersama dengan kakak-kakak yang keren ini. Oke, mungkin kalau yang lagi kumpul-kumpul bareng temannya itu bisa Kak dalam satu kamera itu bisa bergabung, tidak apa-apa. Oke, udah siap ya Pak Afan? Oke. Oke, Dede, monggo. Ya, karena udah pada siap, mungkin bisa langsung aku screenshot aja. Mungkin gaya bebas dulu ya. Aku hitung 3, 2, 1. Oke, mungkin bisa ganti gaya. Atau ada saran gaya nih, Pak? Apa aja? Oh ya, bebas ya Pak berarti ya. Oke, kita foto lagi. Ya, kita foto lagi. 3, 2, 1. Oke, makasih semua kakak-kakak. Pak, makasih. Ya, Oke, terima kasih tim Dede. Terima kasih kakak-kakak yang sudah mau on. Mungkin yang belum on cam besok hari harus on cam ya Kak, karena pengen melihat muka-muka calon-calon yang ingin melaksanakan kerja praktek. Oke. Nah, tak terasa nih rangkaian kegiatan diskusi kerja praktek pada sore hari ini telah selesai. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Afan selaku narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kami semua. Dan terima kasih juga nih kepada